Sehingga tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat struktur perasaan. Struktur perasaan itu adalah apa yang mau disampaikan, apa yang apa gairah yang ingin di transfer kepada orang yang membaca documentary record tersebut. Banyak produk lain, misalnya dari TikTok misalnya, salah satu yang seringkali dipakai saat ini yang cukup populer sebagai karena dia juga dianggap record ya, catatan terhadap tren dari sebuah masa, apa yang mau disampaikan, nilai apa, apakah sebuah kepercayaan diri mengenai masing-masing individu bahwa mereka mampu tampil sebagai seorang entertainer dengan cara kalian mengaksesnya, atau apa yang mau disampaikan, apa tujuan dari aplikasi itu. Kalian sendiri sebagai seorang user misalnya, seberapa kalian berpikir mengenai kegunaan dari aplikasi tersebut. Tentu kita sebagai konsumen tidak hanya asal pakai atau asal ini populer saya pakai juga, saya meniru karena ini lagi ramai, saya menggunakannya supaya saya tidak tertinggal oleh kawan-kawan saya menunjukkan perilaku ini karena biar sama. Tentu tidak, saya yakin kalian tidak begitu. Namun ada pertimbangan, ada pemikiran yang jauh lebih mendalam. Sebenarnya saya kenapa harus melakukannya? Perasaan apa yang ingin saya sampaikan melalui video-video saya misalnya, atau dari foto-foto saya di Instagram misalnya. Apa yang mau saya sampaikan mengenai diri saya? Atau kalian melihat kalau kalian bukan pemakai tapi penikmat gitu ya, apa yang kalian tangkap dari situ? Apa nilai yang di berusaha disampaikan oleh orang-orang yang merekam video di dalam aplikasi itu? Siapa diri yang tercermin di dalamnya? Mereka menunjukkan nilai seperti apa, norma seperti apa, cara hidup seperti apa, perkataan yang disampaikan apa. Tentu kalian cukup paham ya mengenai tema-tema yang di dalamnya. Dalam buku ini William mengatakan bahwa kita itu harus membedakan antara budaya yang harus kita pegang dengan komoditas budaya yang dibuat oleh industri supaya sehingga mereka membelinya ya. Perlu disadari bahwa seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana peranan peradaban dan kebudayaan di mana mereka saling berkorelasi dan saling mempengaruhi. William mengatakan bahwa saat ini setelah industrialisasi masuk ke dalam kehidupan kita dan merubah hampir segala aspek kehidupan, kita cenderung banyak memproduksi. Kita ini dalam artian bahwa manusia banyak bermotif ekonomi dalam menghasilkan produk-produk kebudayaan. Saya ambil contoh misalnya, pada masa dahulu orang berlomba-lomba atau berusaha untuk menghasilkan karya terbaik. Dan karya terbaik inilah yang kemudian menjadi pedoman, karena dia mampu mengalahkan ide-ide yang lain, kompetisi dari ide-ide yang lain. Begitu selanjutnya. Namun pada perkembangannya, buku misalnya, kalau dulu orang menulis satu bukunya bagus, walaupun tidak terbitkan, orang 1-2 membaca, kemudian dia menjadi populer. Bedanya dengan sekarang, setelah ada industri percetakan, manusia dipaksa untuk menulis. Walaupun tidak bagus, mereka dipromosikan, dikemas sedemikian rupa sehingga mereka menjadi buku yang seolah-olah populer ya, dalam tanda kutip. Mereka akhirnya orang beli buku itu. Sama seperti kalian ketika pergi ke Gramedia, kalian membeli buku karena buku ini dianggap populer karena disukai orang lain, atau karena isinya. Itu perbandingan paling mudah.
Kalau kalian membeli buku karena buku ini populer, berarti kalian bukan membeli isinya, tapi membeli sebuah rasa bahwa kalian memiliki buku yang populer seperti orang-orang lain yang punya. Bukan karena buku itu yang bagus, bukan karena isinya. Sama seperti penyanyi. Penyanyi itu cover lagu milik orang lain. Dia tidak punya karya sendiri, dia kemudian taruh di YouTube, kemudian orang itu populer di YouTube, akhirnya dia menjadi penyanyi. Yang aslinya sebenarnya dia bukan penyanyi, tidak dianggap penyanyi yang ideal misalnya. Atau artis juga menghibur, entertainer, mereka harus punya bakat dulu. Sekarang tidak. Mereka butuh wajah baru, mereka butuh orang baru untuk refresh media massa. Akhirnya mereka ambillah dari istilahnya artis yang belum jadi. Artinya kita harus membedakan mana yang komoditas dibentuk, dibuat, diproduksi oleh industri dan mana budaya yang seharusnya kita pegang. Mana kebudayaan, mana kesenian, mana entertainment, mana buku yang benar-benar bagus, bukan karena produksi dari culture industry, tetapi karena memang isinya. Sekali lagi, culturalism sebagai sebuah analisis budaya bertujuan untuk membedakan mana budaya yang dibuat merupakan produksi dari sebuah perusahaan budaya yang berupa komoditas. Tahu komoditas itu yang diperjualbelikan maksudnya. Sesuatu yang muncul karena untuk dijual supaya kalian membelinya. Kalian diarahkan untuk mengkonsumsi itu. Bukan karena kalian tahu isinya, tetapi kalian dipaksa. Ya sama seperti sinetron di TV itulah. Kalian nggak punya pilihan. Kalian dipaksa untuk menikmatinya, kalian dipaksa untuk mengikutinya, kalian dipaksa untuk menganggap itu adalah cara hidup yang secara tidak sadar kalian ikut menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah peran culturalism sehingga membuat kalian sebagai orang-orang yang berpendidikan untuk mampu menjalankan proses berpikir awake, sadar terhadap apa yang kalian konsumsi dan diharapkan mampu menjaga budaya ideal dari gerusan culture industries yang marak saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan culturalism. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan dibahas di kelompok, di grup, sehingga Anda mampu mendalami teori ini lebih baik. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.